Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang puisi pada jenjang SMP, yang mana pada materi ini disusun oleh dua anggota. Yang pertama, Rohaini dengan NIM 2500003008, lalu dengan saya sendiri Miftah Nurhasana dengan NIM 2500003024. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan CP dan TP. Adapun capaian pembelajarannya yakni peserta didik mengidentifikasi ide pokok dari ide pendukung pada sebuah paragraf melalui pemahamannya terhadap struktur dan hubungan dari bagian-bagian pada paragraf tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya atau biasa disebut dengan TP, yakni menemukan ide pokok dari teks puisi yang dibacakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti materi. Yang pertama, terdapat pengertian puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan bermakna untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman penyair. Puisi juga disusun dengan memperhatikan unsur bunyi, diksi, irama, dan makna. Lalu materi yang kedua ini terdapat ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi juga terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama menggunakan bahasa yang padat dan bermakna. Yang kedua terdiri atas bait dan baris, yang mana mengandung unsur keindahan atau biasa disebut juga dengan estetika. Lalu yang ketiga memiliki makna tersirat. Lalu selanjutnya materi yang ketiga terdapat unsur-unsur puisi. Di dalam unsur-unsur puisi ini juga terbagi lagi menjadi dua. Terdapat unsur fisik dan juga unsur batin. Unsur fisik juga terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama terdapat diksi atau pilihan kata. Lalu yang kedua ada imaji atau pengimajian. Lalu yang ketiga ada kata konkret. Yang keempat terdapat majas. Yang kelima terdapat rima dan irama. Lalu yang keenam terdapat tipografi. Lalu unsur puisi yang kedua terdapat unsur batin, yang mana di dalam unsur batin ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama terdapat tema, yang kedua terdapat perasaan, yang ketiga nada dan suasana, yang keempat amanat, dan yang kelima ada ide pokok dalam puisi. Ide pokok dalam puisi juga memiliki penjelasan, yakni gagasan utama yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Ide pokok juga dapat ditemukan dengan memahami tema puisi dan hubungan antar baris dan antar bait. Selanjutnya, langkah menemukan ide pokok puisi. Langkah menemukan ide pokok puisi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membaca puisi secara menyeluruh. Lalu langkah yang kedua, memahami makna setiap bait. Yang ketiga, menentukan tema puisi. Lalu yang keempat, menarik kesimpulan berupa ide pokok puisi. Lalu selanjutnya kami menyantumkan contoh puisi yang berjudul Ibu karya Zawawi Imron yang dibacakan oleh Miftah Nurhasana. Ibu karya Zawawi Imron. Ibu, engkaulah pelita dalam hidupku. Cahaya kasihmu tak pernah padam, menghangatkan langkahku yang ragu. Dari puisi yang telah dibacakan oleh Miftah Nurhasana, di sini kami menganalisis puisi. Yang pertama, membaca puisi secara menyeluruh. Di dalam puisi yang berjudul Ibu, karya Zawawi Imron, ini menggambarkan sosok ibu sebagai figur yang sangat berarti dalam kehidupan penyair melalui bahasa yang sederhana namun penuh perasaan. Penyair menampilkan ibu sebagai sumber cahaya, kasih sayang, dan kekuatan moral yang selalu menyertai perjalanan hidup anaknya. Nuansa puisi ini terasa hangat, haru, dan penuh penghormatan. Lalu analisis puisi yang kedua yakni memahami makna setiap bait. Di dalam bait
Ibu, engkaulah pelita dalam hidupku. Cahaya kasihmu tak pernah padam, menghangatkan langkahku yang ragu. Di dalam bait tersebut memiliki makna. Kita akan bahas lebih lanjut. Dimulai dari bait yang pertama, yakni Ibu, engkaulah pelita dalam hidupku. Ibu diibaratkan sebagai pelita, yaitu sumber cahaya yang menerangi jalan hidup anak. Ini menunjukkan peran ibu sebagai penuntun dan pemberi arah di dalam kehidupan. Lalu pada bait yang kedua, cahaya kasihmu tak pernah padam. Pada bait tersebut menjelaskan bahwa kasih sayang ibu bersifat abadi dan tidak pernah habis meskipun waktu terus berjalan dan keadaan berubah. Lalu pada bait yang ketiga, menghangatkan langkahku yang ragu. Pada bait ini menjelaskan bahwa kasih ibu ini memberikan ketenangan, semangat, dan keyakinan ketika anak menghadapi keraguan atau kesulitan dalam hidup. Analisis puisi yang ketiga yakni menentukan tema puisi. Tema puisi ini merupakan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu yang tulus dan tak terbatas kepada anaknya. Lalu analisis puisi yang keempat ini menarik kesimpulan berupa ide pokok puisi. Di dalam ide pokok puisi yang berjudul Ibu ini menggambarkan ibu sebagai sumber kasih sayang, cahaya kehidupan, dan kekuatan batin yang selalu membimbing dan menguatkan anak dalam menjalani hidup. Selanjutnya terdapat contoh latihan soal. Yang pertama ini ada pilihan ganda. Ide pokok dari sebuah puisi biasanya berkaitan dengan titik-titik-titik. A. Jumlah bait, B. Tema puisi, C. Tipografi, D. Rima. Berikutnya contoh latihan yang kedua yakni uraian. Di sini kami meminta untuk membaca sebuah puisi pendek, lalu kami mengangkat judul Menggapai Impian karya Ninengah Lestari. Kami meminta untuk menuliskan ide pokok puisi tersebut beserta alasannya. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yakni puisi merupakan suatu karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan bermakna untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman penyair. Dengan memahami unsur-unsur puisi dan membaca secara cermat, peserta didik dapat menemukan ide pokok puisi sebagai inti pesan yang ingin disampaikan penyair. Di sini juga kami melampirkan daftar pustaka sebagai penguat materi yang telah kami sampaikan. Di sini kami terdapat 7 daftar pustaka. Selanjutnya di sini terdapat profil penulis. Penulis pertama, nama Rohaini, lahir Indramayu 23 Oktober 2006, NIM 25000030008, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, hobi membaca novel dan menonton film. Lalu profil penulis yang kedua, nama Miftah Nurhasana, tempat tanggal lahir Muaro Jambi 10 Oktober 2007, NIM 250003024, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, hobi membaca dan menonton film. Sebelum menutup penjelasan atau penyampaian materi tentang puisi, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh penulis dan juga penyampai materi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.